Selamat siang Pak Pala. Siap, Pak Kongli. Pak, kami dari Kilas Nusantara. Iya. Kemarin Pak, kami ada mengetahui bahwa Bapak Baharudin bersama dengan Bapak Saprijal dari paslon nomor urut 2, Bupati dan Wakil Bupati Batubara. Iya. Datang bersilaturahmi ke rumah Bapak Jair, Pak. Paslon nomor urut 3. Iya. Terus? Yang mau kami tanyakan, Pak. Ada dua hal. Apa itu? Yang pertama, apakah Bapak Jair sudah menerima kemenangan Bapak Baharudin bersama dengan wakilnya Bapak Saprijal? Yang kedua, Pak, Apa itu? apakah paslon nomor 3 Bapak Jair tidak ada rencana untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi? Nah, Bapak sebagai ketua tim hukum dari paslon nomor 3, tolong dijelaskan, Pak. Jadi gini, Pak Kongli. Ya. Saya juga tahu, karena kemarin saya juga ada di rumah Pak Jahir. Oh, Bapak hadir? Ada. Ya. Bukan saya hadir. Ya. Saya memang lagi ada di situ. Oh, lagi beda saya hadir, beda saya lagi di situ. Oh, ketepatan di situ, Pak. Ya. Ya. Saya lagi di situ. Ya. Ternyata tidak lama kemudian itu calon Bupati Batubara nomor 2, Pak Baharudin Siagian dan wakilnya Pak Saprijal datang beserta rombongannya. Iya, Pak. Tentu Pak Jahir kan pastilah menerima siapapun yang datang ke rumahnya. Iya, Pak. Karena silaturahmi itu kan diajarkan. Iya. Diajarkan oleh ajaran agama kita masing-masing. Iya, Pak. Dan diajarkan juga sama orang tua kita bahwa silaturahmi itu adalah suatu perbuatan yang sangat baik. Ya, Pak. Gitu. Iya. Ya, karena silaturahmi harus dipupuk. Iya, Pak. Walaupun pada perhelatan Pilkada Batubara antara Pak Baharudin dan Pak Jahir dan ada satu lagi itu Pak Darwis, ya mereka melakukan kontestasi ya. Iya, Pak. Ya, tapi bukan berarti karena mereka menjadi kontestan hubungan silaturahmi terputus, enggak juga. Enggak juga, Pak. Ya mereka datang dan saya di situ. Ya, seperti tidak ada masalah apa-apa dalam kontestasi. Kan kontestasi. Iya, Pak. Persahabatan kan persahabatan. Iya. Jadi suasana ya cair saja. Iya. Walaupun memang saya melihat pertemuan itu seakan-akan menimbulkan tafsir yang Pak Jahir itu sudah legowo nomor urut 2, sementara ini Pak Bahar dan Pak Saprijal kan perhitungan suaranya unggul ya, Pak. Unggul. Yang di bawahnya Pak Darwis dan yang paling bawah Pak Jahir. Iya, Pak. Dan saya juga melihat itu sepertinya ada media yang memanfaatkan itu menjadi satu berita ya, Pak. Ya, media. Tapi ya namanya rekan-rekan pers kan di mana ada yang bisa diberitakan pasti diberitakan karena itu kan news ya, Pak. Iya. Tapi begini, Pak Jahir itu saya melihat orangnya sangat dewasa berpolitik. Dan dia juga saya melihat sudah mempunyai satu jiwa besar, Pak. Yang dapat menerima apapun hasil dari pilkada itu. Gitu. Jadi kalau pertanyaan Pak Kongli tadi, apakah Pak Jahir ada niat untuk menggugat ke MK? Yang pertama tadi, Pak, apakah memang sudah menerima kemenangan, Pak? Ya, tadi kan sudah saya jawab sebenarnya. Dia berjiwa besar, menerima silaturahmi. Masalah menerima kalah menang, kan saya bilang dia kan dewasa berpolitik. Hasil finalnya nanti ditunggu di tanggal 16 Desember setelah pleno. Ini kan masih berhitung. Walaupun saat ini jelas perolehan suara Pak Jahir itu yang paling bawah, ya, Pak. gitu.
Jadi begini Pak, Ya. saya lebih tertarik dengan Pertanyaan yang kedua, Pak. pertanyaan yang kedua. Apakah ada rencana menggugat menggugat ke Mahkamah Konstitusi? ke Mahkamah Konstitusi? Iya, Pak. Terkait rencana menggugat ke Mahkamah Konstitusi, Iya. saya selaku ketua tim hukum Iya. beserta tim yang lainnya, ada tim investigasi namanya, Iya. beserta tim pemenangan secara umum. Umum ya. Ini sedang melakukan kajian Kajian, Pak. dengan mengumpulkan bahan-bahan dan keterangan. Iya. Ya, kalau nanti ini setelah kami kumpulkan semua Iya. bahan-bahan dan keterangan ini dan kami lakukan kajian, Iya. ternyata menurut pendapat hukum kami Iya. ini dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi. Iya. Ya tentu kita akan menggugat. Oh, Ini kan bukan persoalan tidak menerima kekalahan, bukan di situ masalahnya. Persoalannya, Pak. Bukan. Ya? Iya. Bukan. Iya. Pak Jahir itu pasti akan menerima kekalahannya Iya. kalau memang pelaksanaan pemilu itu Iya. jujur dan adil. Iya. Begitu, Pak ya. Tapi kalau memang pelaksanaan pilkada itu tidak jujur dan adil, Iya. siapa peserta yang bisa menerima itu? Ya, begitu, Pak ya. Ya, Iya. kan gitu. Iya, Pak ya. Ya. Iya. Saya selaku tim hukum dan tim investigasi yang bekerja sudah berbulan-bulan, lebih 2 bulan itu tim investigasi itu bekerja dan mengumpulkan bahan-bahan dan keterangan apa-apa saja yang terjadi di 12 kecamatan, 12 kecamatan, 141 desa dan 10 kelurahan yang ada di Kabupaten Batubara. Kita kumpulkan semua itu bukti-bukti adanya pelanggaran pilkada atau tidak. Ya. Sementara ini menurut hemat kami selaku ketua tim hukum dan rekan-rekan dari tim investigasi, ada dugaan pelanggaran pelaksanaan pilkada ini. Wah, ada, Pak ya? Ada. Iya, Pak. Ada dugaan pelanggaran itu yang sebenarnya ini terstruktur, sistematis dan masif. Masih, Pak ya? Iya. Jadi memang kalau nanti ternyata final kajian kami, bahan-bahan dan keterangan, bukti-bukti yang kami dapatkan ini dapat kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi dan kami yakin dapat memenangkan gugatan itu akan kami lakukan gugatan, Pak. Oh, begitu, akan kami lakukan gugatan untuk dilakukan pilkada ulang. Oh, pilkada kan ulang. Gitu. Ya, karena begini. Kemarin itu kan di seluruh TPS itu kan memang tidak ada keributan. Jadi tidak ada perlu perhitungan suara ulang. PSU itu pemungutan suara ulang. Itu nggak perlu dilakukan. Karena kalau PSU itu kan adanya kesalahan di TPS itu. TPS tertentu, maka disitulah ada PSU. Pak ya. Atau perhitungan suara ulang. Mungkin tidak puas dengan perhitungan itu, dibukalah planonya. Pak. Nah, gitu. Jadi ada PSU-nya, ada pemungutan suara ulang. Ya, ada perhitungan suara ulang. Oh, begitu, Pak. Nah, tapi kalau yang akan kita tempuh ini bukan perhitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang, tapi yang kita lakukan pilkadanya yang diulang. Pak ya. Iya. Pemilihannya diulang. Kenapa? Karena begini. Ada salah satu dugaan kami. Pada ini ada suratnya ya. Supaya lebih tidak banyak tidak salah. Bisa dibacakan, Pak. Ya, pada tanggal 26 September 2024, ya, itu PJ Batubara, itu membuat surat, bernomor 100.2.1-5413-2024, perihal rekrutmen kader bina desa kelurahan.
rekrutmen kader bina desa dan kelurahan itu, itu dengan persyaratannya minimal usia yang direkrut itu 17 tahun dan tidak berstatus sebagai ASN, dan tidak status TNI Polri dan tidak status sebagai BUMD atau BUMN. Ya, yang kita menduga ini amenduga kamuflase Pak ya. Ya, kamuflase rekrutmen ini karena memerintahkan kepada seluruh pejabat yang ada di Kabupaten Batubara dari eselon 2, eselon 3, eselon 4, ketua tim, kepala SD negeri dan swasta, SMP negeri dan swasta, ya, kepala puskesmas, staf PNS dan P3K, bahkan honorer untuk merekrut. Luar biasa Pak ya? Ya, untuk merekrut. Ini bukan persoalan luar biasa. Persoalannya apa? Kaitan apa korelasinya? Ada apa Pak ya? Tanda tanya tugas fungsi dari yang diunjuk itu, Pak, yang diperintahkan itu nggak ada kaitannya dengan merekrut kader bina desa. Ini kalau saya hitung, karena kalau eselon 2 dia merekrut 50 orang minimal. Kalau eselon 3 merekrut 40 orang minimal, eselon 4 30 orang minimal, ketua tim 20 orang minimal, kepala SD, KUPT SD itu 30 orang minimal, SMP juga 30 orang, puskesmas 30 orang, bahkan sampai kalau dia tenaga honorer itu merekrut 10 orang, ASN 10-15 orang, ya P3K, waduh ini kan luar biasa. Ini kalau saya hitung ini belum saya hitung secara ini yang direkrut ada 124.590. Terstruktur Pak ya? Terstruktur. Ya, pertanyaannya kita punya desa 141 plus kelurahan 10, itu 151. Kader bina desa dan kelurahannya ada 104, hampir 130.000. Ya. Ini kalau ditambah dengan pegawai lainnya, sedangkan pegawai dinas pendidikan aja di Kabupaten Batubara itu ada 4.800 lebih. Iya Pak ya. Gitu ya. 48.000 ya kalau saya nggak salah itu. Ya, 4.000 apa? 4.800 atau berapa gitu lah. Jadi saya melihat ini surat untuk merekrut kader bina desa ini hanya apa ya? Hanya menutupi Yang ada yang terselubung Pak ya? Iya. Jadi dengan surat tugas ini, ASN tadi pejabat eselon 2 sampai ke bawah tadi sampai tenaga honor. Masa tenaga honor harus merekrut bina desa? Tenaga honor itu kalau di satu kantor, misalnya katakan di sekretariat dewan, yang ngurusi melayani yang ada di kantor itu bukan keluar. Pak gitu. Ini belum lagi kepala desa yang dimobilisasi. Kenapa saya katakan kepala desa yang dimobilisasi? Karena di desa Cengkring Pekan itu kemarin relawan paslon 02 itu kan berteriak-teriak itu. Karena apa? Karena ternyata pembagian uang itu dititipkan melalui kepala desa, kepala desanya yang menerima uangnya untuk dibagikan. Kabarnya juga nggak dibagikan semuanya mungkin atau gimana, atau ya pokoknya relawan ini merasa ditinggalkan. Jadi kalau kita melihat saat ini hanya kader bina desa yang direkrut 124.000 lebih ya, hampir 130.000. Lain kepala desa yang bekerja, lain kepala dusun. Bahkan saya ada kepingan video sama saya juga ada oknum polisi mengumpulkan kepala desa. Ada rekaman videonya. Ada sama saya ada. Rekaman video kepala desa Cengkring Pekan juga diributi oleh relawan karena dia yang nerima uang dari koordinatornya paslon. Ada. Dan surat pejabat wali kota dan surat sekda yang berkaitan dengan merekrut orang ini kan. Memang ini di sini dibikin bukan merekrut untuk pilkada, tapi dugaan kami ini sebenarnya hanya kamuflase aja surat ini, untuk melindungi kalau mereka turun ke lapangan legal Pak ya, supaya melegalkan itu aja. Apa pula hubungannya tenaga honor pun ditugaskan mencari kader bina desa? Apa pula hubungannya guru-guru SD negeri dan swasta merekrut
Itu ditentukan, ada yang kalau dia honorer 10 orang, kalau guru 15 orang, kalau kepala sekolah 30 orang, kalau pejabat eselon 2 50 orang. Minimal itu, pakai angka minimal semua. Ya. Jadi Pak, saya mendengar itu, Pak. Ah, ini sedang kami kumpulkan semua. Ya, ini sedang kami kumpulkan semua. Nanti kalau ini ternyata cukup, kami jadikan bukti untuk menggugat ini ke Mahkamah Konstitusi. Kami akan melakukan gugatan setelah penetapan tanggal 16 Desember nantinya tahun 2024. Kita tidak tidak masalah siapapun yang terpilih kalau tidak ada dengan cara TSM seperti ini. Seperti itu, Pak ya. Ya, kalau jujur dan adil, Pak Jair saya yakin dia berterima. Pak Darwis saya yakin dia berterima. Gitu ya. Jadi ini bukan persoalan kalah, bukan, Pak. Ini persoalannya pelaksanaan pilkada di Batubara tanggal 27 November kemarin. Itu patut diduga. Patut diduga, Pak ya. Ada ada pelanggaran. Iya, Pak ya. Ada kecurangan yang terstruktur ya, Pak. Sistematik dan masif. Itu terkait itu. Belum lagi kemarin kan begini, Pak. Kita kan ketahui bahwa pilkada kemarin di Sumatera Utara itu kan seakan-akan alam nggak nerima, Pak. Kenapa saya bilang seakan-akan alam nggak nerima? Dari mulai Langkat sampai ke Nias itu hujan, Pak. Hujan, Pak ya. Bahkan kota Medan banjir bandang. Iya, Pak. Mulai pagi sampai malam. Iya, 2 meter air itu di daerah Patumbak, Marindal. Iya, Pak ya. Begitu juga di Batubara, Pak. Hujan terus menerus, ya. Sebenarnya ada peraturan KPU, Pak. Peraturan KPU nomor 2734. Ya. Jadi itu juga mengatur bagaimana pelaksanaan pilkada itu apabila ada hujan dan lain-lain itu, itu bisa waktunya diperpanjang, Pak. Gitu. Diganti harinya, Pak ya? Enggak, harinya di situ. Karena yang penting kan diatur sekian jam efektif. Oh, efektif, Pak. Dia sekian jam efektif. Misalnya kalau dia mulai efektifnya jam 8, ya dihitunglah sekian jam, 6 jam atau gitu. Jadi tidak harus tutup jam 1. Dia dihitung dari mulai dibuka efektif itu. Kalau diganti harinya misalnya memang di tempat itu kan bencana alam. Gitu. Lalu Pak Pahala, apakah temuan-temuan ini paslon nomor 3 sudah ada melaporkan ke Bawaslu, Pak? Kalau terkait persiapan TSM ini, kita belum, Pak ya. Kita belum itu karena kami masih betul-betul mengumpulkan data dulu, Pak ya. Mengkaji. Pak. Nah, setelah itu baru kita langkahkan. Jadi kita itu mau begitu kita menggugat ke MK, gugatannya dikabulkan, gitu. Memang tahapannya harus lewat Bawaslu, laporan ke Bawaslu dulu, karena MK tidak mau menerima gugatan ke MK tanpa melalui lembaga yang memang juga mempunyai kewenangan untuk mengurusin permasalahan pelanggaran-pelanggaran di dalam pilkada. Oke, terima kasih Pak Pahala. Atau ada mau ditambah lagi, Pak, perihal kehadiran Bapak Baharudin? Ya, saya kira kalau masalah kehadirannya kan semalam sudah silaturahminya kan sudah di apa ya? Iya, cair, Pak ya. Sudah cair, tapi kan ini harus dipisahkan masalah silaturahmi dengan masalah kepastian hukum di dalam pelaksanaan pilkada ini. Ada dua hal yang berbeda. Jangan dicampurkan air dengan minyak. Iya, Pak ya. Jadi urusan air, urusan minyak ya minyak. Gitu, Pak ya. Nah, gitu. Artinya kalaupun nanti Pak Baharudin sah menjadi Bupati Batubara, ya saya yakin Pak Jahir dan seluruh rekan-rekan mendukung keberadaannya. Tapi kalaupun nanti seandainya ini dilakukan gugatan dan kabul gugatannya dilakukan pilkada ulang, ini kan bukan berarti menimbulkan permusuhan. Enggak lah. Ini kan harus dewasa berpolitik dan harus menjadi negarawan yang baik. Saya kira itu. Saya kira, Pak. Oke, terima kasih Pak Pahala atas penjelasannya kepada Kilas Nusantara. Semoga pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam apa ini bisa ke depan bisa lebih baik lagi, Pak ya.
Ya, saya kira kalau harapan semua orang kan ke depan harus lebih baik lagi. Pak, ya. Ya, cuma yang kita harapkan ke depan supaya melahirkan hasil pilkada yang baik, menghasilkan pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat. Ya, jangan adalah cara-cara yang tidak jujur dan tidak adil. Adil ya, Pak. Iya, kalau kita berbicara money politik, Pak. Ya. Bohong itu pilkada tidak pakai money politik. Iya, Pak. Ini persoalan caranya. Janganlah pula menggunakan aparatur yang dilarang oleh peraturan. Iya, Pak, ya. Gitu kan? Iya. Memang money politik dilarang. Iya. Tapi ya pandai-pandailah menitibui. Iya. Ya, tapi kalau dengan memobilisasi seperti ini dengan menggunakan kekuasaan dan lain-lain itu nggak boleh, Pak. Iya, Pak, ya. Ya kan? Ya itu aja, Pak. Iya, oke, Pak. Silakan. Ya, ini salam-salam aja. Oke, Pak. Iya, Pak. Ya.